Pastor Dieter, terima kasih untuk kesempatannya boleh melayani in this encounter night. Saya sungguh mengucap syukur boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih banyak Pak. Dan saya berdoa saudara semua diberkati. Mari buka firman Tuhan bersama-sama. Saya hanya mau menyampaikan tidak terlalu lama saudara. Karena saya tahu I eat up my time to give the prophecy. Tapi saya mau saudara mengerti musim dan waktu di mana saudara dan saya sedang hidup. Mari kita buka sama-sama dimulai dari Kejadian pasal yang pertama. Dari ayat yang pertama. Saudara dan saya harus mengerti Yesus yang lahir, dia Yesus yang jadi dewasa. Waktu Yesus akan datang untuk kali yang kedua, dia tidak lagi datang sebagai seorang bayi, tapi dia datang sebagai raja yang memerintah. Oleh sebab itu orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, saudara dan saya punya goal. Goal saudara dan saya adalah menjadi serupa seperti Yesus. Jangan sampai saudara dan saya sudah mengalami Yesus yang lahir dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah menjadi dewasa. Sebab saudara dan saya harus mengerti orang percaya tidak ditetapkan Tuhan hanya untuk lahir baru. Orang percaya tidak hanya dipindahkan oleh Tuhan dari neraka kepada sorga. Tapi yang menjadi rencana Tuhan adalah kerajaan sorga menjadi nyata di bumi. Masa terbaik orang percaya adalah waktu saudara hidup di bumi, bukan di sorga. Manusia diciptakan di bumi, bukan di sorga. Anda baca di kitab Wahyu, waktu bumi yang fana ini berlalu, maka Tuhan akan menciptakan bumi yang baru. Kenapa Tuhan begitu terobsesi dengan bumi? Sebab rencana rancangannya tidak berubah. Dia mau bumi ini seperti sorga. Yesus mengajarkan untuk kamu berdoa. Berdoa supaya kerajaan Bapakku, berdoa supaya kehendak Bapakku terjadi di bumi seperti di dalam sorga. Saudara dan saya harus melihat, sebetulnya rencana rancangan Tuhan itu ada di Kejadian 1 ayat yang pertama. Alkitab berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, tiba-tiba saya dibuat oleh Tuhan mengerti. Kata favorit saya di satu ayat ini adalah kata dan. Karena kata dan adalah kata yang menghubungkan. Kata dan bicara relationship. Saudara, di dalam kalender orang Ibrani, saya tidak menganut, melihat, dan sampai terlalu dalam. Tapi saya percaya Tuhan bicara lewat orang Israel. Tuhan bicara dan Tuhan masih berbicara lewat keberadaan bangsa Israel. Dan Tuhan sudah memberikan clue, banyak clue yang bisa orang-orang ikuti dan mengerti. Contoh, orang-orang Majus dari timur, mereka datang untuk berjumpa dengan Mesias oleh karena buku nubuatan. Mereka datang karena bintang. Makanya astronomi dan astrologi itu berbeda. Kita tidak mempelajari bintang seperti horoskop. Itu sudah masuk di dalam area tenung. Tapi astronomi bicara tentang bintang. Tuhan berkata di Kejadian 1 ayat 14. Tuhan menetapkan penerang-penerang di langit untuk memberitahukan musim dan waktu. Semua ciptaan Allah menyatakan siapa penciptanya. Orang-orang Majus dipimpin karena mereka ngerti perbintangan, astronomi bukan astrologi. Dan saya begitu kagum kalau saudara baca, Injil menyatakan bahwa bintang itu menuntun orang-orang Majus sampai mereka tiba di keberadaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah saudara, kalau Anda melihat Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara tahu kita ada di dalam kalender orang Yahudi 5786. Yang unik dan menarik, alfabet atau huruf Yahudi untuk angka 6 adalah Vav. Yang bentuknya seperti patok. Saya percaya saudara pasti dengar karena Pastor Niko Nyotora Harjo juga menyampaikan. Saudara sadar atau tidak bahwa patok itu bentuknya seperti salib. Yesus yang ada di atas kayu salib, dia dipaku di atas kayu salib. Vav. Kalau Anda lihat kata dan, di bahasa Ibraninya, huruf pertama itu adalah vav. Saudara dan saya ada di dalam musim, di mana orang percaya harus mengerti. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah menyatukan surga yang tadinya terpisah dari kita oleh karena dosa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. It's all about relationship. Dan itu penghubung. Dan itu relasional. Bumi tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Direncanakan terpisah dari Allah. Tidak pernah. Oleh sebab itu setiap orang percaya yang lahir baru. Yang pertama diincar oleh Tuhan. Bukan kesempurnaan kita dengan tidak berbuat dosa. Saya selalu katakan kasih karunia tidak membuat orang percaya tidak bisa berdosa. Tapi kasih karunia memampukan orang percaya untuk menang terhadap dosa. Kita tidak berubah jadi orang yang tidak bisa berdosa. Tapi yang pertama kayu salib lakukan bukan membuat kita tidak berdosa.
Yang pertama kayu salib lakukan, menghubungkan kita kembali kepada Bapa Surgawi. Itu kunci kemenangan kita. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, yang pertama terjadi, tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dari atas ke bawah. Apa yang direstorasikan oleh karena kematian Kristus? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba ke Wahyu pasal 22. Saya minta dibukakan buat saya ayat yang ke-17. Ini janji saudara dan saya. Ada satu kesamaan. It's all relationship. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya? Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yesus yang adalah kebenaran memimpin kita kepada Bapa. Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa selalu mendahulukan satu sama lainnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Yesus memimpin saudara dan saya. Seperti Bapa dan aku adalah satu, Yohanes 17 katakan. Maka kamu dan aku adalah satu. Kalau kamu lihat aku, maka engkau melihat Bapakku yang ada di dalam surga. Roh Kudus memimpin saudara dan saya menuju kepada kebenaran yang sejati. Apa itu kebenarannya? Sesuai dengan gambar anak yang sulung. Karena yang diterima oleh Bapa adalah gambaran anak yang sulung. Maka setiap orang percaya yang memiliki Yesus, goal saudara dan saya bukan hanya terima Yesus lahir baru supaya masuk ke surga. Tapi yang menjadi panggilan mulia buat setiap kita adalah untuk menyerupai gambar Yesus. Makanya yang dicari oleh Tuhan bukan kesempurnaan. Yang dicari oleh Tuhan adalah keserupaan. Haleluya. Apa yang membuat kita serupa? Kasih Yesus yang sempurna. Kasih karunia mempropel kita maju ke depan. Membuat kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan secara sendirinya. Alkitab berkata, bukan di Wahyu 2, Wahyu 22 ayat 17. Alkitab berkata, Wahyu 22 ayat ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Back again is relationship. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Kejadian 1, it's a relationship antara suami dan istri, yaitu adalah Adam dan Hawa. Tapi sebelum itu Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan dirinya. Karena yang diciptakan adalah partner. Yang dia ciptakan adalah bukan sekedar mitra, tapi keluarga. Yang diciptakan adalah seorang kekasih. Dan Alkitab ditutup di kitab yang terakhir. Roh dan pengantin. Bersama-sama berseru, marilah. Roh dan pengantin. Orang-orang yang dipimpin kepada seluruh kebenaran Kristus. Kenapa Roh Kudus diberikan? Gak cuma bikin kita bisa bahasa roh. Roh Kudus diberikan memampukan kita mengenal Yesus. Tapi Roh Kudus bukan hanya membawa kita mengenal Yesus. Saudara dan saya pun diperuntukkan untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena melakukan yang Yesus lakukan mempermuliakan Bapa di sorga. Oleh sebab itu Roh Kudus dihembusi oleh Yesus ke dalam murid-muridnya. Di Yohanes pasal yang ke-20. Mereka berjalan dengan Yesus 3,5 tahun. Tapi waktu Yesus ditangkap semuanya lari daripada Yesus. Kenapa murid-murid yang melihat mujizat? Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka melihat 5.000 orang. Laki-laki belum menghitung perempuan dan anak-anak. Diberikan makan. Tapi mereka bisa mengkhianati Yesus. Karena Roh Kudus belum dihembuskan di dalam mereka. Tapi setelah mereka dihembusi Roh Kudus. Saudara dan saya minus Judas Iskariot yang sudah bunuh diri terlebih dahulu. Anda tidak pernah melihat 11 murid yang lain bersama Matias yang menggantikan Judas Iskariot. Hidup lagi sebagai pengecut. Padahal penderitaan yang mereka alami. Sejarah gereja mencatat bahwa penganiayaan yang dialami oleh para murid itu parah. Ada yang dipecah badannya. Petrus disalib terbalik. Tapi kenapa pengecut bisa menjadi seorang pemberani? Karena Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Meskipun Roh Kudus dihembuskan di dalam mereka di Yohanes 20. Kisah Rasul pasal yang pertama. Allah berkata melalui Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ternyata Roh Kudus yang dihembusi di dalam murid-muridnya. Bukannya tidak cukup untuk membawa masing-masing pribadi. Hidup seperti tuannya yang mereka sembah. Tapi Roh Kudus yang turun di atas mereka adalah dinamo. Adalah kekuatan. Adalah pengurapan. Adalah penyertaan. Yang membuat saudara dan saya berhasil. Maka kemanapun mereka pergi, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan mereka. Roh dan pengantin. Apakah semua orang percaya pengantin Kristus? Saya percaya tidak. Sebab pengantin berarti dewasa. Tidak ada orang yang mau menikah dengan anak kecil. Saudara dan saya dilahirkan kembali sebagai keluarga. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Coba mundur beberapa ayat Wahyu 22. Ayat yang ke-12. Alkitab mencatat dengan jelas. Ayat yang ke-12 di Wahyu 22. Kasih karunia adalah pemberian. Keselamatan saudara dan saya kasih karunia. Bukan karena pekerjaan kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Tetapi Alkitab berkata sesungguhnya aku datang segera. Dan aku tidak membawa kasih karunia.
Aku tidak membawa belas kasihan. Tapi yang aku bawa adalah upah. Untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berarti yang baik dan yang tidak baik. Yang benar dan yang tidak benar. Masing-masing mendapatkan upahnya. Kasih karunia Tuhan. Makanya saya selalu katakan, salib bukan tujuan, salib adalah awal. Kita gak bisa ngapa-ngapain tanpa salib. Salib bukan tujuan kita, salib adalah awal kita. Kita beranjak dari salib, betapa dahsyatnya berarti kita beranjak dari kemenangan. Kemenangan salib Kristus yang memampukan kita. Dari kemenangan kepada kemenangan. Sampai kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan menyediakan upah. Dan yang Dia cari adalah orang-orang dewasa. Yang bisa dipercaya dengan upah. Upah bukan tergantung yang memberikan. Upah tergantung yang bekerja. Kasih karunia bukan karena pekerjaan kita. Semua orang mendapatkan awal start yang sama. Setiap orang percaya menerima kesempatan yang sama. Tapi bagaimana saudara dan saya mempertanggungjawabkan hidup ini? Tergantung kita masing-masing. Tapi Tuhan oleh karena Roh Kudus-Nya menolong saudara dan saya yang semakin hari hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh yang sama tinggal di dalam saudara dan saya. Panggilan saudara dan saya adalah jadi mempelai. Dengan cepat Kejadian 24. Saya mau bercerita. Saya temukan kisah Injil. Saya temukan perjalanan iman kita di Kejadian 24. Anda baca Kejadian 22. Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Menggambarkan kasih Bapa yang rela mengorbankan anaknya sendiri Yesus Kristus bagi kita. Alkitab itu konsisten, tidak pernah berubah. Dari Kejadian sampai Wahyu sama. Di Kejadian 24, coba dilihat dari ayat yang pertama. Kejadian 24. Setelah Bapa mempersembahkan Ishak dan Tuhan menyediakan kambing yang menggantikan Ishak. Sebab Tuhan mengerti dan mengenali hati Abraham. Tapi di Kejadian 24, Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayat yang kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Siapa hamba yang paling tua? Hamba kepercayaannya. Siapa hamba ini? Sering dipercaya. Meskipun di Kejadian 24 tidak tertulis. Tapi hamba kepercayaan Abraham adalah seorang yang bernama Eliezer. Nama Eliezer, arti nama Eliezer adalah penolong. Di kisah ini saudara, siapa Abraham? Abraham menggambarkan Bapa Surgawi. Siapa Ishak? Ishak menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Eliezer? Eliezer menggambarkan Roh Kudus. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Yang menjadi kuasa Roh Kudus. Memberikan saudara dan saya kuasa. Roh Kudus yang menguatkan. Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang menghibur. Maka Bapa berkata kepada Roh Kudus. Abraham berkata kepada Eliezer. Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Maka Abraham mengambil sumpah dari Eliezer. Coba ayat yang selanjutnya. Engkau harus pergi ke negeriku. Dan kepada sanak saudaraku. Lanjut ke ayat yang keempat. Langsung ayat yang keempat. Engkau harus pergi ke negeriku. Kepada sanak saudaraku. Untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudara, kalau Tuhan Yesus sedang mencari mempelai. Mempelai Kristus tidak mungkin dari orang-orang yang hidupnya sama seperti dunia. Mempelai Kristus tidak mungkin hidupnya lebih mirip dengan dunia. Abraham berkata, kamu tidak boleh carikan istri untuk Ishak. Orang-orang dari Kanaan enggak. Kamu harus cari dari antara saudaraku. Dari antara orang percaya, Tuhan sedang mengkerucutkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, makin sedikit yang setia, Alkitab katakan. Saudara dan saya sudah lahir baru, praise God. Tapi ada panggilan yang mulia buat setiap kita. Tanpa terkecuali fungsinya apa. Tanpa terkecuali urapannya apa. Setiap kita mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk jadi mempelai Kristus. Ayat yang ke-6, langsung lompat. Abraham berkata, kamu gak boleh bawa Ishak. Kamu yang cari. Siapa yang bersama dengan kita hari ini setelah Yesus terangkat ke sorga? Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sedang menanti. Siapa yang dia nanti? Mempelai. Orang-orang yang dewasa. Kenapa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan? Kenapa kemuliaan akan keluar dari rumah Tuhan? Kenapa segala sesuatu dimulai dari rumah Tuhan? Sebab yang dia cari adalah mempelai. Mempelai yang membawa pengaruh. Mempelai yang membawa kuasa kemuliaan nama Yesus. Orang-orang yang dipercaya. Yesus lahir sebagai bayi. Tapi waktu dia dibaptis ada suara dari langit yang berkata, this is my beloved son. Huios. Anak yang dewasa. Anak yang punya hatiku. Anak yang punya pikiranku. Anak yang bisa aku percaya dengan semua yang ada padaku. Setiap saudara dan saya diajak oleh Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang dewasa.
Ayat yang ketujuh, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunanmu, akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ayat yang ke-8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Betapa dahsyatnya mempelai Kristus tidak pernah dipaksa, tapi pilihan tetap ada di tangan kita. Makanya saya selalu katakan hak bebas, free will, tidak pernah didesain oleh Tuhan untuk kita melakukan apapun yang kita mau. Tapi free will diberikan untuk kita, untuk memilih Yesus bukan karena dipaksa, tapi karena kita mau. Mempelai. We don't have much time. Coba lompat buat saya, lanjut ke ayat yang ke-12. Sumpah dari Eliezer diambil. Eliezer berdoa. Lalu berkatalah, ya Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Roh Kudus yang mengajarkan kita bagaimana berdoa. Roh Kudus yang mengucapkan doa yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata kita sendiri. Hamba Abraham memulai dengan berdoa kepada Allah Abraham. Kiranya terjadi begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Ayat yang 15. Look at this. Roh Kudus sedang mencari. Seringkali orang berkata, kenapa hidup saya gak memanifestasikan kuasa? Apakah engkau melakukan hal yang tepat di tempat yang tepat? Roh Kudus gak dikasih supaya entertain kita. Menjawab pikiran kita yang seringkali kritis, sinis, dan hanya mau perang teologi. Holy Spirit will not come. Roh Kudus tidak datang untuk memuaskan siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya saya sangat suka 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Itu di tengahnya dijepit 1 Korintus 13. Love. Buat apa orang kepenuhan Roh Kudus tapi kita gak berjalan di dalam kasih. Kita gak melayani. Kita kebinter. Kita ngamuk-ngamuk. Marah-marah. Beda pendapat. Tapi kita gak mengasihi. The greatest measure is love. Coba saudara lihat dulu 1 Korintus 13. Ayat yang ke-12 dan 13. Saya baru ngerti ini saudara. The greatest of them all is love. Orang percaya semakin dewasa, kita semakin dijepit. Kita gak akan disukai oleh semua orang. Karena yang kita bawa bukan salah satu kebenaran, tapi satu-satunya kebenaran. Yesus mau semua orang diselamatkan, tapi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kalau Yesus disenangi, dia tidak mungkin disalib. Yang ada dia dikoronasi menjadi raja, menggantikan Herodes. Banyak orang berkata, saya harap saya bisa hidup di zaman Yesus. Kayaknya kalau kita hidup di zaman Yesus, kita salah satu orang yang berkata salibkan dia. Anak 30 tahun, mengusik agama yang diikuti ribuan tahun. Semua orang berkata, sesat kamu anak muda. Kamu bukan keturunan Lewi, kamu bukan bangsawan, kamu datang dari Nazaret. Siapa kamu yang berhak berkata bahwa kalau kami baca Yesaya 61 itu adalah kamu? Kalau saya ada di zaman Yesus, kemungkinan saya yang berkata salibkan dia. Sekarang kita cintai Tuhan Yesus. Tapi pada zaman itu Yesus dibunuh. Kalau dia alami, bagaimana dengan kita? Kita pun akan mengalami. Saya baru ngerti saudara kenapa Paulus ngomong begini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Kapan kita lihat muka dengan muka? Di pelaminan perjamuan kawin anak domba. Face to face. Sekarang kalau kita ngelihat di cermin, kita lihat diri kita sendiri. Bahasa yang dipakai oleh Paulus adalah bahasa suami istri. Abraham mengenal istrinya Sarah. Ishak mengenal istrinya Ribka. Yakub mengenal istrinya Leah dan Rahel. Sama seperti aku dikenal, aku pun akan mengenal. The goal is the marriage of the Lamb.
Yang segambar, yang serupa. Kembali ke Kejadian 23 ayat yang ke-15. Kalau kita gereja Tuhan, ada bagian kita. Roh Kudus gak pernah paksa. Dia memampukan yang mau dimampukan. Dia kuatkan yang mau dikuatkan. Ciri khasnya apa? Ribka sedang membawa buyung. Berat. Mempelai Kristus, nomor 1, hidupnya konsisten. Konsisten melayani Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan biasa. Siapa bilang mempelai berarti pengkhotbah? Pebisnis, pengusaha, seorang ayah, seorang ibu. Seorang dokter, seorang lawyer. Apapun buyung yang engkau bawa. Yang dilihat bukan fungsinya. Tapi yang dilihat adalah ketekunan hidupmu. Siapa bilang berdoa kita jadi kaya? Kita berdoa untuk kenal Tuhan. Tapi dia kasih prinsip. Ada prinsip menabur. Ada prinsip memberi. Ada prinsip ucapan syukur. Kita berdoa untuk mengenal Tuhan. Makanya untuk orang Yahudi menyembah dan bekerja tidak bisa dipisahkan. Kita menyembah bukan hanya kita bernyanyi. Seluruh hidup ini adalah penyembahan. Karena penyembahan dimulai dari esensi. Esensi yang diekspresikan. Dan ekspresi kita menentukan ekspektasi kita. Ciri khas pertama. Ribka bawa buyung. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel. Anak laki-laki Milka istri Nahor. Saudara Abraham buyungnya. Dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Seorang perawan, kata perawan, virgin, artinya seorang hamba. Seorang yang menghususkan diri. Apa ciri khas mempelai Kristus? Anda hamba Tuhan. Sayangnya sekarang orang Kristen mentalitasnya jemaat hari Minggu datang ke ibadah untuk dilayani. Itu bukan Kristen. Semua orang percaya harus melayani. Harus. Setiap hidup kita, setiap hari itu melayani. Siapa yang kau perhatikan? Siapa yang kau doakan? Siapa yang kau muridkan? Siapa yang kau ajari? Makanya Yesus berkata di Yohanes 15 ayat ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Berarti kita gak bisa jadi sahabat kalau kita gak pernah jadi hamba. Alkitab berkata, ia belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu. Mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan ia. Serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Apa kata mempelai? Jawabnya, minumlah ya Tuhan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya. Serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia tanpa diminta. Ketaatan mempelai. Kalau kita orang percaya, anak kecil akan berkata, boleh gak Pak? Kalau saya lakukan A, saya dapat apa? Kalau saya ikutin yang Papa mau, saya dapat apa? Kalau saya nurut, saya dibeliin apa? Kalau saya berhasil, saya dikasih apa? Tapi kalau orang yang beranjak dewasa, Anda melayani Tuhan, Anda taat kepada Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan bisa kembalikan kepada saudara. Anda taat simply because you love Jesus. Dan bahkan ketaatan yang diminta, bukan ketaatan yang dicari oleh Tuhan. Bukan ketaatan yang harus diminta terlebih dahulu. Tapi ketaatan yang keluar dari kerelaan, bukan karena paksaan. Mempelai berkata, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas minum. Saudara, kita berkata hamba Abraham berjalan dengan 10 unta. Saya sempat mempelajari 1 unta. Setelah perjalanan jauh, 1 unta. Itu bisa minum kurang lebih berapa? 30 galon. 10 unta berarti 300 galon. Anda bisa bayangkan Ribka bolak-balik berapa lama. Seorang mempelai, ciri khas yang kedua. Hidupmu itu murah. Murah hati. I live to Jesus. I live to serve. Sampai detik terakhir. I live for His glory. Ayat 21. Hamba Abraham mengamat-amati perempuan itu. Dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22. Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus kasih hadiah. Demikian pula hamba Abraham setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas setengah shikal beratnya. Sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya dikasih. Pada zaman itu seorang perempuan yang dikasih perhiasan menandakan orang itu seperti dipinang. Orang itu milik seseorang. Bukankah kita adalah tawanan roh? Tawanan roh bukan karena terpaksa. Tawanan roh karena kita dikhususkan. Tawanan roh karena kita berharga. Apa tanda seperti emas, seperti gelang, seperti anting yang diberikan?
karunia Roh Kudus. Dia kasih karunia. Dia kasih hadiah. Waktu saudara dan saya beroperasi di dalam karunia. Bukan untuk nunjukin orang lain kita hebat. Hanya untuk menyatakan, Jesus I love you. Dan aku mengasihi orang-orang yang kau kasihi. Dan orang-orang yang berjalan dengan hadiah yang dibawa Roh Kudus. Itu adalah tanda orang-orang yang dikhususkan bagi Yesus. Ayat 23 dan 24. Langsung aja ayat yang ke-24. Lalu jawabnya kepada hamba Abraham. Ayahku Betuel anak Milka. Yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu baik jerami. Baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Maka ia berkata, lalu berlututlah orang itu. Eliezer berlutut menyembah Tuhan dan berkata di ayat yang ke-27. Terpujilah Tuhan. Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya daripada Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudaranya. Saudara, kita bukan hanya ditetapkan jadi anak-anak Allah. Tapi Tuhan mau kita jadi mempelai Kristus. Undangannya dikasih ke semua. Apa fungsi gereja lokal? Bukan ngumpulin orang. Tapi untuk memberdayakan orang. Supaya setiap kita bertanggung jawab dengan satu kehidupan yang Tuhan percayakan. Sebelum saya tutup, lompat ke ayat yang ke-53. Hamba Abraham hendak pulang. 53. Sebelum pulang, hamba Abraham mengeluarkan perhiasan emas, perak serta pakaian kebesaran. Memberikan semua itu kepada Ribka. Roh Kudus dikasih bukan cuma the power. Bukan cuma to manifest. Dahsyat, orang sakit sembuh, mujizat terjadi. Berkata-kata dengan pengetahuan. All that is fantastic is great. Itu untuk orang yang dilayani. Itu menjawab kenapa banyak orang berkarunia karakternya jeblok, karunianya gak ditarik. Karena karunia tidak menunjukkan kerohanian seseorang. Karunia menyatakan Tuhan mengasihi dunia ini. Jadi seorang hamba Tuhan yang beroperasi dengan karunia. Merasa karena karunianya dia berkenan, salah total. Dia hidupnya bisa belarakan, karunia tetap jalan. Karena karunianya bukan untuk si hamba Tuhan itu. Karunia untuk orang-orang yang dijamah, dilawat, dikasih Yesus. Hamba Abraham memberikan pakaian kebesaran. Mantle. Authority. Bukan hanya karunia roh. Tapi kemampuan untuk bisa bersama-sama dengan Yesus. Punya hati yang ada di dalam Yesus. Punya jubahnya Yesus. Apa jubah Yesus? Kerendahan hati. Ada kebesaran di dalam kesederhanaan. Tapi kesederhanaan selalu membawa kepada kebesaran. Memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya. Dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Saya udah mau selesai saudara. Coba lompat ke ayat yang 56. Tapi lihat ini. Ciri khas mempelai. Tetapi jawabnya kepada mereka. Janganlah tahan aku. Sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskan aku. Supaya aku pulang kepada Tuanku. Ayat 57. Kata mereka. Baiklah kita panggil anak gadis itu menanyakan kepadanya sendiri. 58. Lalu mereka memanggil Ribka. Ribka datang dan berkata kepadanya. Maukah engkau pergi beserta orang ini? Apa jawab Ribka saudara? Mempelai Kristus punya kerelaan hati. Bagaimana Anda bisa terima semua yang tersedia? Bukan kuat, bukan hebat. Hanya untuk kita berkata, aku mau. Aku belum mengerti, aku mau. Aku belum paham, tapi aku mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham, orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ayat 60, ini keren. Kalau Anda baca Kejadian 22:17, setelah Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan menduduki kota-kota musuh. Ribka tidak ada di Gunung Moria. Waktu Tuhan bicara kepada Abraham di Kejadian 22. Tapi kok ya bisa? Sebelum Ribka keluar dari rumahnya. Lihat yang diperkatakan sama saudara Ribka. Moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ribka terima janji yang diterima oleh Abraham. Mempelai Kristus adalah orang-orang yang terima janji. Apa janjimu? Memerintah bersama dengan Yesus selama-lamanya.
Ayat 61. Ribka pergi. Naik unta. Hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. 62. Ini yang kita nantikan. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja. Ishak sedang keluar. Untuk berjalan di padang. Ia melayangkan matanya. Maka dilihatnya ada unta-unta datang. 64. Ribka melayangkan matanya. Ayat 65. Ribka tanya, siapa dia? Eliezer menjawab, itu tuanku. Itu calon suamimu. Itu tujuan hidupmu. Ribka bertelekung. Ayat 66. 67. Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Dan mengambil dia menjadi istrinya. This is our destiny. Created for Christ. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Saya berdoa rumah harmoni. This is time to go further. Kita ke gereja bukan hanya minta Tuhan jawab doa kita. Kita ngeluh kenapa kita ngalamin ABC. Prinsip kebenaran merubah kita. Semua yang kita perlukan terlalu mudah untuk Tuhan. Tapi biarlah hari ini hati kita menuju kepada satu tujuan. Menjadi mempelai Kristus. Menyenangkan hati Bapa di surga. Itu sukacita yang sejati. Sama seperti Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Selama kita hidup. Kita melayani Tuhan. Mempersiapkan diri untuk perjamuan kawin anak domba. Mari berdiri semuanya saudara dalam hadirat Tuhan.